Halo para calon militer dimanapun kalian berada yang masih sakit ditinggal nikah pas lagi sayang-sayangnya. Move on bos, move on ya. Oke, berita terbarunya kali ini adalah tentang Paman Trump yang akan melakukan serangan nuklir. Tapi sebelum lanjut ke video, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Ini yang beberapa waktu lalu sempat lagi heboh-hebohnya nyalon presiden Amerika Serikat lagi. Ini bisa berabe nih urusannya nih bos. Kalah nyalek aja bisa crazy ya kan? Apalagi kalau kalah nyapres. Para calon militer kekhawatiran atas kondisi mental Paman Trump yang nggak stabil sudah menarik perhatian pada wewenangnya untuk melancarkan serangan nuklir. Hal ini mengemuka setelah Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, itu sempat menghubungi Jenderal tertinggi Pentagon, Mark Milley, untuk memahami bagaimana mencegah presiden yang nggak stabil itu menggunakan kode peluncuran rahasia untuk memerintahkan serangan nuklir. Ini sempat dibahas loh oleh Pelosi usai serbuan massa pendukung Trump ke gedung Capitol Amerika Serikat yang waktu itu sempat menewaskan 5 orang. Dan Pelosi sendiri mengatakan bahwa dia sendiri sudah mendapatkan jaminan dari Jenderal Angkatan Darat Mark Milley selaku Ketua Kepala Staf Gabungan kalau ada pengamanan jika Trump mencoba meluncurkan senjata nuklirnya. Tapi benarkah militer Amerika Serikat bisa mencegah Paman Trump mengakses kode nuklir yang dipegangnya? Seperti dilansir dari kantor berita AFP Sabtu 9 Januari, Konstitusi Amerika Serikat itu sempat memberi presiden kekuatan satu-satunya untuk meluncurkan senjata nuklir, di mana Kongres nggak boleh ikut campur dan para pemimpin Pentagon, para jenderal dan pemimpin sipil terikat untuk menyampaikan perintahnya baik mereka setuju atau enggak. Jadi kemanapun presiden bepergian, dia ditemani oleh seorang ajudan yang membawa sepak bola nuklir. Kemudian juga membawa tas hitam berisi instruksi, ada juga rencana serangan, dan pastinya kode untuk memulai serangan nuklir yang hanya bisa digunakan oleh presiden tadi. Mengingat kebutuhan untuk mempertimbangkan pembenaran serangan nuklir, peralatan apa yang akan digunakan dan target apa yang dipilih, keputusan seperti itu biasanya dilakukan dengan berkonsultasi dengan para panglima pertahanan. Tapi begitu presiden memutuskan, apakah setelah banyak pertimbangan atau karena marah, baik militer maupun Kongres gak bisa menolak perintah itu guys. Ini menurut laporan Desember 2020 tentang komando dan kendali nuklir dari Badan Riset Kongres. Satu-satunya batasan pada pemimpin Amerika Serikat dalam kasus ini adalah legalitas serangan. Jadi hukum perang itu akan mengizinkan seseorang pejabat militer untuk menolak menjalankan perintah untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau paman kalian, Paman Trump, memutuskan untuk memerintahkan serangan nuklir, kalian siap-siap aja ada nuklir nyasar ke jamban kalian. Next, Paman Trump biasanya akan berkonsultasi dengan para panglima militer untuk mengetahui pilihannya. Dalam tas hitam sepak bola nuklir itu, presiden itu akan menemukan opsi untuk peralatan penyerangan dan komunikasi untuk memerintahkannya secara resmi. Dia akan menggunakan kartu kode unik untuk dirinya sendiri yang disebut biskuit untuk menyatakan identitasnya sebagai panglima tertinggi yang diberi wewenang untuk memerintahkan peluncuran nuklir. Kalau bicara soal biskuit ini pasti enak ya. Itu biskuit makanan. Kalau ini biskuit untuk kode-kode nuklir nih. Nah, perintah peluncuran kemudian akan dikirim ke Komando Strategis Amerika Serikat, di mana seorang perwira itu akan mengkonfirmasi hal itu berasal dari presiden dan eksekusi itu akan dilakukan. Bisa jadi hanya dalam waktu 2 menit dari perintah hingga peluncuran rudal-rudal nuklir berbasis darat atau 15 menit dari kapal selam. Wow, singkat sekali ya waktunya ya. 2 menit atau 15 menit. Orang-orang dalam rantai komando mungkin secara teknis menolak untuk mematuhi perintah, tetapi perintah yang diverifikasi dianggap legal alias dianggap sah. Tekanan untuk mematuhi akan sangat besar. Ini kata Derek Johnson dari organisasi anti-nuklir Global Zero.
Dalam semua ini, para calon militer nggak ada pengecualian dalam sistem komando dan kendali nuklir untuk skenario di mana presiden dipandang nggak stabil secara mental dan mengabaikan nasihat para jenderalnya. Jadi dalam kasus ini nih, satu-satunya pilihan yang diminta Pelosi dalam kasus Paman Trump itu adalah meminta digunakannya amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat untuk mencopot presiden dari jabatannya. Nah, ini dia nih. Ini pasti lebih seru lagi nih ya, mencopot presiden dari jabatannya, tapi ingat ada amandemennya. Gimana ya kelanjutannya? Pasti seru kan? Pantau terus dah channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru dunia militer yang sangat seru, dan pastinya ntar Mimin kemas ringan, santai, tapi berisi. Mantep dah. Hehehe. Like boleh, kagak juga nggak apa-apa ya. Yang penting pastikan kalian harus ada yang namanya pertikaian di kolom komentar. Pertikaian ya. Ya udah, Mimin pamit dulu. Terima kasih, matur, thank you.